share screen PPT saya. Jelas ya PPT-nya ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Good. Ini saya memperkenalkan IDK itu ilmu dasar keperawatan 1. SKS-nya ada 3 SKS, ada 2 praktik dan 1 teori. 2 teori dan 1 praktik. Koordinatornya adalah saya sendiri, biasa dipanggil Bu Novi. Kemudian tim pengajarnya ada Pak Hartono, ini dosen luar. Beliau mengampu di keperawatannya. Kemudian ada Ibu Atika Proferawati atau Bu Vera, ini mengampu di ilmu gizi. Pak Atang tentang biologi dari MIPA. Kemudian ada Bu Dr. Rahmayanova, ini Bu Nova mengampu di fisiologinya. Tapi di sini akan banyak mengampu praktikumnya. Jadi ada Bu Nova dan Bu Ana. Ada Bu Nur, di sini ada 2, jadi jangan panggil Bu Nur, namanya ini yang paling belakang, Bu Ana panggilannya. Beliau berdua, Bu Nova dan Bu Ana mengampu praktikumnya. Kita ada 7 kali praktikum, 5 praktikum pembelajaran, dan 2 kali ujian praktik. Nggak mau diturunkan. Oke. Untuk capaian pembelajaran kuliah, IDK itu isinya apa? Isinya tentang biokimia, tentang biologi, fisika, ilmu gizi, dan prosedur pelaksanaan asuhan keperawatan. Itu basic dari ilmu keperawatan. Ya, biokimia nanti dengan saya 4 kali pertemuan. Sudah ada yang melihat video pembelajaran tentang sintesis kolesterol. Hari ini adalah pembelajaran tentang sintesis kolesterol. Kemudian biologi nanti dengan Pak Atang, fisika dengan Pak Hartono, gizi dengan Bu Vera, dan prosedur pelaksanaan asuhan ini tadi praktikum dengan Bu Nova dan Bu Ana. Komponen penilaiannya ada LKM, lembar kerja mahasiswa. Kemudian ada kuis, ada ujian praktikum, ada ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Saya jelaskan untuk yang LKM, lembar kerja mahasiswa. Nah, LKM ini ada 3 kali, bisa dilihat nanti dari rancangan program pembelajaran atau kita singkat RPP. Di RPP itu kapan ada LKM-nya? Dilihat di pertemuan 1 mungkin, di pertemuan 2, di pertemuan sekian. Ya, hanya 3 kali saja mengerjakan lembar kerja mahasiswa. Poin yang Anda dapat penilaiannya 5%. Sehingga kalau 3 kali mengerjakan, 3 kali 5 menyumbang bobot sebesar 15%. Berikutnya ada kuis. Ini kuis ada di setiap pembelajaran teori. Kita teori akan berjumpa 14 kali. Ya, 14 kali. Kuisnya 10 soal saja diacak. Bobot penilaian kuis setiap mengerjakan ada 2%. Ya, jadi 14 kali mengerjakan kuis dengan bobot 2%, totalnya ada 28%. Ada evaluasi praktikum dengan Bu Nova dan Bu Ana. Evaluasi praktikumnya adalah mengukur tanda-tanda vital pasien serta melakukan praktikum ROM, range of motion. Nanti akan diajarkan. Ada 2 kali ujian.
1 kali ujian praktikum bobotnya 5%, maka total 10%. Kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 22% dan 25%. Total Anda mendapatkan 100% penilaian. Kemarin penjabarannya nilainya ada A+, A minus ya. Mendengarkan penjelasan saya kemarin di PKKMB ya. Ini mengingatkan tanggal-tanggal penting ya. Tadi ada 3 LKM, ada LKM 1, LKM 2, dan LKM 3. LKM 1 itu tentang metabolisme karbohidrat, kemudian tentang sintesis kolesterol dan biologi seluler. Ya, maksimal mengumpulkan LKM 1, LKM 2 itu tanggal 31 Oktober, kemudian LKM 3 tanggal 30 November. Ini memberikan ruang yang masih banyak. Sekarang saja masih tanggal 20, masih ada 10 hari lagi. Mau dikerjakan sekarang, selesai sekarang, diupload nggak masalah. Yang bermasalah kalau mengupload setelah tanggal, itu nggak bisa, tidak diterima oleh sistem. Semuanya diupload ke Skalsa. Cara mengerjakan tugasnya, ini pertanyaan individu, ya kerjakan individu, diskusi nggak masalah, tapi bukan cheating, bukan kecurangan, kemudian copy paste, ya. Kalau begitu nanti akan kelihatan, jawaban sama persis akan terlacak oleh sistem. Kemudian diketik dengan Times New Roman ukuran 12, ukuran ininya A4, spasinya 1,5. Ya, perhatikan spasinya 1,5, kerapihan tulisan itu menjadi poin juga. Ada poin penilaiannya, lihat saja di RPP apa saja yang jadi dasar-dasar penilaian LKM. Kemudian di-upload file jawaban LKM ke kotak tugas sesuai dengan materinya di Skalsa sebelum tanggal maksimalnya, sebelum due date-nya. Ini ada suka bertanya yang mahasiswa ya. Materinya apa aja Bu yang keluar di UTS, metodenya apa? Sudah jelas juga di RPP sudah dijelaskan ya. Ini saya ulang bahwa materi untuk ujian tengah semesternya ada sintesis kolesterol, metabolisme karbohidrat, nukleotida, kemudian keseimbangan asam basa, biologi seluler dan sebagainya. Juga ada sedikit teori tentang praktikumnya juga harus Anda pahami secara teoritis. Pembacaan hasil pemeriksaan gas darah arteri atau membaca keseimbangan asam basa sama anatomi tubuh. Sisanya masuk seluruh materi yang belum diujikan di UTS, maka akan masuk menjadi ujian akhir semester. Ini ujian akhir semester, materinya apa? Oke, ini pembagian kelompok untuk kelas A. Nanti kelas B akan saya bagi. Di sini ada yang belum enroll. Apakah ada yang belum enroll? Sudah enroll semua, kita cek ya. Sudah. Oke, good. Bagi yang namanya belum tercantum di sini berarti belum enroll. Afifa, Alvin Lee, Amelia, Arif, kemudian Atika Tunisa. Saya sudah enroll tapi nggak ada. Sebentar ya, dibacakan dulu ya. Ini sistem barusan saya refresh. Ya berarti yang terbaru. Mungkin errornya belum ke IDK, coba ke pelajaran yang lain diperhatikan kembali. Kemudian ada Aziz, Catur, Dinda, Egin, Faiza, Fauzan, Gustin, Harni, Ivan, Isabella, Khairunisa,
Laili, Lina. Ini kelas apa? Kalian kelas B kan? Iya, Bu, kelas B. Oke, betul ini nama-nama kalian ya? Iya, Bu. Berarti itu yang tadi yang disebutinnya udah enroll ya, Bu ya? Iya, ini nama-nama di sini yang sudah enroll. Ini kok, Bu, Lutfia, saya masalah presensi masih belum bisa, Bu. enrollmu kapan, Nang? Tadi, baru tadi. Ya, tunggu 24 jam baru bisa presensi. Kan semalam saya sudah bilang, enroll malam ini sehingga hari ini hari perkuliahan tidak ada masalah. Kalau enrollnya baru pagi ini tunggu 24 jam. Kemudian Makasih, ada Bu. Lira, Lutfiah, Melia, Taufik, Miftah, Nabila, Nadia, Nur Alif, Nurul, Pepi, Puji, Rangga, Rika, Salsa, Stefani, Tiara, Triastuti, Fiktanesia, Kalsi, Yunia, dan Sulfa. Bagi yang namanya belum tercantum di sini berarti belum enroll di mata ajar saya. Mungkin enroll ke mata ajar yang lain. Oke, saya jelaskan bagaimana IDK. Enggak, dus. Ya, selamat datang di mata ajar IDK 1 dengan saya koordinatornya. Kemudian ini ada penjelasannya, visi misi program studi apa, kita bersama-sama ya kegiatan kita seluruhnya Tridharma Perguruan Tinggi untuk menggapai visi misi prodi. Ini 4 SKS ya, saya lupa, 3 teori dan 1 praktik. Dalam 1 minggu ada 2 jadwal untuk IDK. Jadwal kita di akhir-akhir tahun itu banyak bentrok tanggal merah, tetapi saya sudah sesuaikan supaya tidak kuliah di tanggal merah. Tetapi kalaupun akhirnya tetap ada yang tanggal merah, tidak menjadi masalah yang krusial. Toh kalian online, tidak harus datang ke kampus. Jadi jangan menjadi beban. Ini saya tampilkan WA masing-masing pengajar, bisa WA ke sana dengan bahasa yang sopan. Contohnya, kasih salam pembuka dulu, kemudian ada salam penutup. Selamat pagi atau Assalamualaikum. Maaf Bu, saya Afriza, kelas 1B, penanggung jawab, kalau Ibu sebut masih pen ya, penanggung jawab mata ajar ilmu dasar keperawatan 1, bahwa besok Ibu Novi mengajar tentang sintesis kolesterol pada hari Selasa tanggal 20 Oktober jam berapa, 7.50 sampai 10.20. Apakah Ibu bersedia? Begitu. Terus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa ada singkatan, ya. Kemudian hindari pakai emoji, ya. Kalimat saja, jangan disingkat. Ya. Jadi salam, perkenalkan diri, kemudian sebut nama dosen, keperluanmu apa, tujuanmu apa, mengkomunikasikan apa. Kemudian ingat ada salam penutupnya. Ini RPP, capaian pembelajaran mata kuliah dan lulusan. Anda diharapkan setelah mempelajari IDK 1 ini apa, kemudian ini tentang evaluasi, tadi juga sudah saya jelaskan, ya, ujian teori, ujian praktik, kemudian penugasan, kuis, dan LKM-nya. Untuk soal UTS dan UAS, karena kita teori 3 SKS, maka maksimal soalnya sesuai ketentuan adalah 75. Ya, ini akan diacak bahwa setiap mahasiswa itu tidak akan sama soalnya. Anda akan diberikan waktu mengerjakan, oh ya, yang ini belum saya jelaskan. Untuk kuis itu saya buka 7 hari. Kuis dibuka 7 hari sejak hari perkuliahan. Ada juga besoknya, nggak masalah. Baca saja keterangan di kuisnya ketika Anda buka kuis. Ya.
Dibuka 7 hari, diberikan kesempatan mengerjakan 3 kali. Hasil pekerjaan Anda ke-1, kedua, ketiga itu akan langsung kelihatan. Boleh mengulang, boleh tadi diberikan kesempatan 3 kali. Enggak mengulang gimana Bu? Nilai saya udah 80. Itu terserah mahasiswa. Ya, keputusan independen ada di mahasiswa. Saya nilainya 50 Bu, mengulang boleh. Sampai 3 kali kok malah turun Bu, jadi 40, jadi 30. Nilai yang tertinggi yang akan diambil oleh dosen, bukan nilai rata-rata. Saya ulangi, untuk nilai kuis, nilai yang tertinggi. Kemudian kalau untuk UTS dan UAS ini berbeda, ya. Hanya 1 kali mengerjakan. Akan dibuka rencana pertama, jadi karena sering crowded bandwidth-nya ya, Skalsa banyak yang pakai. Rencana pertama sesuai dengan jadwal dari prodi. Kalau itu ada yang mengalami gangguan, maka akan dibuka kembali 24 jam. Hanya 1 kali mengerjakan sesuai jadwal dari prodi. Ini ingat tanggal-tanggal pentingnya, kemudian ini RPP-nya. Ya, silakan Anda download di sini. Ya, format PDF silakan Anda download apa saja yang akan Anda pelajari, dosennya siapa, kemudian praktikumnya apa saja dan sebagainya. Kita ada teori ada praktikum 1 SKS. Ini sudah saya buatkan buku panduan praktikumnya. Pengajarnya tadi ada Bu Nova dan Bu Ana. Silakan di-download dan di-print. Ya, kalau yang ini wajib di-print. Buku panduan praktikum. Dosen tergantung metodenya ya. Metode praktikum terkadang ada pretesnya juga, tetapi tidak terstruktur di dalam Skalsa. Kalau teori jelas ada kuis atau post testnya di Skalsa. Kalau praktikum terkadang lembaran. Ini dilaksanakan ada yang online, lihat saja jadwalnya. Ada yang online, ada yang harus offline. Nanti akan diatur jadwal offline-nya dari prodi, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya, jadi jangan khawatir, maksimal 1 ruangan 15 orang. Kita sudah melaksanakan hal ini dan tidak terjadi hal yang negatif. Untuk kakak kelas sebelumnya semester 3, semester 5, semester 7 sudah melakukan praktikum secara offline di kampus. Ini platform dari Skalsanya minggu pertama ya. Pertemuan pertama, ingat 1 minggu kita ada 2 kali jadwal ya. Pertemuan pertama dengan saya hari Selasa. Di sini ada daftar hadir. Bagi yang sudah enroll 24 jam bisa mengisi daftar hadir. Daftar hadir saya buka 7 hari. Apakah saya isi daftar hadir tiap hari? Tidak perlu, 1 kali saja. Yang penting jangan lupa. Ya, jangan lupa mengisi daftar hadir. Karena ini yang akan direkap apakah Anda boleh untuk UTS dan UAS. Kemarin sudah saya jelaskan di PKKMB. Syarat UTS ya, kalau kehadirannya 50-75% itu harus ada penugasan. Kurang dari 50% tidak boleh ikut ujian ya. Ini kotak tugas pengumpulan, jadi tinggal diklik bisa diupload di sini. Ingat bentuknya Word ya, jangan PDF. Ditambahin nama, kasih cover ya, nama, identitas diri, NIM, begitu. Silakan berkreasi mahasiswa. Ini materi dari saya, bentuknya video pembelajaran tentang sintesis kolesterol. Saya putar sebagai contoh. Oke, ini jadi metode online itu ada 2 cara.
Ada synchronize dan asinkron. Kalau saya menggunakan asinkron ya. Jadi pembelajaran saya sudah saya rekam, Anda bisa putar kapanpun. Kalau pertemuan secara meeting online begini pakai Zoom, pakai Google Meet, misal, nah itu yang namanya sinkron. Jadi kita harus bertemu satu waktu bersamaan. Ya, dosen luar akan banyak menggunakan metode synchronize. Kalau dosen dalam banyak kan menggunakan metode asinkron. Sama-sama online, kita tidak bertatap muka di kelas langsung. Oke, ini adalah YouTube saya, Dwi Novitasari, mahasiswa wajib subscribe. Ya, nanti saya evaluasi untuk kelas ini. Di situ Anda bisa mempelajari sepanjang kalian kuliah itu saya ngajar ya, sampai semester 7-8 itu saya ngajar. Banyak materi yang saya upload di YouTube. Jadi wajib subscribe untuk seluruh mahasiswa. Kemudian ini kuisnya ya. Jangan terburu-buru mengerjakan kuis, putar ulang-ulang videonya, pahami ya. Kalau sudah mantap kerjakan kuisnya. Kuisnya dibuka 7 hari ya. Contoh. Ini di sini ada keterangannya. Kalau mau bertanya, Bu, kenapa kuisnya nggak bisa dibuka? Ya, dibaca. This quiz open at Thursday, 20 October 2020. Jamnya 12 AM, berarti jam 00 tadi malam. This quiz will be closed at Monday. Ya, tanggal 26 Oktober 2020 pada jam 11.59 PM, berarti jam 12 kurang 1 menit malam. Limit waktu mengerjakan 10 menit. Boleh mengerjakan selama 3 kali. Jadi baca ini, Bu, kenapa nggak bisa dibuka? Jangan-jangan Anda membuka 1 hari sebelumnya. Gitu. Kemudian kerjakan. Nah, start time. Dikerjakan, di sini contohnya ada 10 pertanyaan. Ini adalah pertanyaannya. Anda bisa mengerjakan loncat, bisa. Nanti juga akan kelihatan yang belum dikerjakan yang mana. Ya, dijawab di sini dengan mengklik misal, ya, diklik. Ini oke, saya tidak menunjukkan mengerjakan ya. Ini intinya setelah Anda mengerjakan semua, finish attempt. Finish attempt, sudahi mengerjakannya. Nah, karena saya hanya mengerjakan 1, ya, asal tadi answer save, yang lainnya not yet answered. Jadi belum dikerjakan. Ini akan kelihatan rekapannya Anda belum mengerjakan nomor berapa. Kembali return to attempt kalau mau mengerjakan dan wajib dikerjakan semua ya. Jangan gambling, nilai saya bagus kok Bu, ngerjain cuma berapa ya. Oke, kalau sudah dikerjakan submit ya, kumpulkan semua dan finish. Submit all and finish. Ya, selesai. Begitu cara mengerjakan kuisnya. Oke, nanti untuk yang praktikum nah, praktikum di sini kelompok akan dibagi 2 sesuai urut absen. Ada di satu waktu ini, bisa di hari Selasa ini, kelompok 1 akan kuliah dengan Bu Nova, kelompok 2-nya akan kuliah dengan Bu Ana. Minggu depan akan di-change, akan digilir. Kelompok 2 dengan Bu Nova, kelompok 1 dengan Bu Ana. Jadi semua materinya akan mendapatkan baik dari Bu Ana dan Bu Nova. Kemudian daftar hadir kuliahnya saya bedakan karena saya baru mendapat nama Anda fixnya pagi ini, jadi belum saya bagi. Contoh untuk kelas A sudah saya bagi karena saya sudah mendapatkan nama-namanya kemarin. Saya perlihatkan. Saya buka kelas A dulu. Nah, ini
Ini nanti akan saya umumkan di pembelajaran praktikum yang pertama, ada pembagian kelompoknya, yang ikut kelompok 1 dan kelompok 2 siapa. Bagi yang belum mendapatkan kelompok, belum tercantum, bisa saja belum enroll pada hari ini, ada hambatan, maka segera menghubungi saya. Daftar hadirnya berbeda, ini sudah dibuat grouping, ya, jadi daftar hadir berbeda. Jangan salah ngeklik daftar hadir. Oke, begitu baik dari RPP maupun dari Skalsa. Silakan, ada diskusi atau tidak, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak ada? Jelas semua? Ya, ini saya rekam, tolong kalian. Pembelajaran dewasa, jangan karena layarnya terlihat, tidak terlihat ibu, terus dimatiin ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Sip, berarti jelas semua. Selamat belajar tentang IDK, Ilmu Dasar Keperawatan 1. Semester depan juga akan ketemu dengan saya lagi, IDK 2, dengan formasi yang berbeda. Ya, semoga Anda selalu semangat belajar, nanti Anda akan berada di posisi saya, ya. Bisa 6 tahun, 7 tahun lagi Anda yang akan mengajar siswa. Jadi, pergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk mengasah diri, ya, baik kognitifnya, skill, juga afektifnya. Kita akhiri. Kalau ada pertanyaan yang muncul setelah pertemuan Zoom kita, bisa WA ke nomor saya dengan bahasa yang baik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Makasih.